Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil warzuqna malan walatan wa barakalana. Alhamdulillah jamaah sekalian, bertemu lagi pada kajian khusus rutin kita, kajian kesehatan Islam. Hari ini tema yang ingin kita diskusikan adalah trik jitu mendatangkan penyakit ya. Jadi judulnya menantang, aneh gitu ya. Kan biasanya kan mencegah penyakit, sekarang mendatangkan penyakitnya. Baik jamaah sekalian, untuk keberkahan acara ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sekalian, Ibu sekalian, sehat itu tidak menarik selagi masih ada, gitu ya. Jadi orang ketika sehat itu nggak merasa kalau tubuhnya sehat, ya. Jadi nggak menarik. Karena dia merasa tubuhnya tidak ada apa-apa. Tetapi sehat itu baru menjadi sesuatu yang menarik saat dia pergi dari kita ya. Jadi ketika orang sudah merasakan sakit dan sebagainya, itulah dia merasa membutuhkan sehat itu sendiri ya. Kalau kita bertanya pada seseorang yang sedang sakit gitu ya, apa permintaan utama yang ingin dikabulkan hari ini, maka salah satu pilihan utamanya adalah dia ingin sembuh dari sakitnya ya. Terlebih kalau penyakitnya itu dia mengetahui mengancam pada jiwanya gitu ya. Ternyata Bapak-Bapak sekalian, zaman Khalifah Harun al-Rasyid pun pernah itu ditanyakan ya oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Sama ya. Ketika dia bertanya pada khalifah, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau itu dihalangi dari meminum ini, sementara engkau dalam kursi sangat kehausan, tapi engkau hanya bisa meminum ini kecuali dengan membayar dunia dan seisinya, ya, apakah engkau akan menebus segelas air itu dengannya, gitu ya. Maka khalifah menjawab dengan kalimat ya. Di ilmu saraf Bapak sekalian, ada penyakit stroke itu yang gejala klinisnya tidak bisa menelan. Dia kalau minum air itu sudah tersedak, dia akan terbatuk-batuk ya. Padahal dia haus, walaupun sudah terkompensasi dengan infus, tapi dia merasakan kering tenggorokannya dan dia itu sangat ingin minum. Tapi kita sangat melarang. Karena itu dipaksakan, kita kasih air minum dengan tersedak, dan minuman atau makanan itu masuk paru-paru, itu akan menyebabkan infeksi paru-paru yang bernama pneumonia itu, dan itu menjadi infeksi yang sangat susah untuk ditolong. Ya, banyak pasien kita yang meninggal karena stroke itu salah satunya terlena kita, ya, dia tersedak pada waktu makan dan minum. Ya. Sekelas Khalifah al-Rasyid itu ketika ditanya, seandainya Anda menebus air minum ini dengan dunia seisinya karena engkau sangat menginginkan dan sangat kehausan, apa engkau mau? Ya, beliau menjawab, ya, saya mau menukarnya. Ya. Bahkan kemudian ditanya lagi, wahai Amirul Mukminin, beritahukan padaku, seandainya gitu ya, engkau dihalangi mengeluarkan minuman dari dirimu gitu ya. Pernahkah kita dengar kasus pasien yang tidak bisa kencing? Tuanteng Pak, suwakit Pak. Jadi produksi air kencing tetap ada, tapi tidak bisa kencing. Akhirnya mendenteng, kan isinya penuh dengan kencing, mendenteng dan kesakitan. Itu kalau tidak diselang, tidak bisa. Di kateter maksud saya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalaupun di kateter akhirnya tidak bisa, nunsewu itu harus dicubles. Ya, di kandung kencing, di perutnya yang di bawahnya ada kandung kencing itu dicubles dengan jarum agak besar agar kencingnya keluar, seperti itu. Jadi khalifah itu ditanya, ya khalifah, seandainya engkau tuh
ya, dihalangi, ya tidak bisa mengeluarkan minuman ini, tidak bisa kencing darimu kecuali dengan membayar dunia dan seisinya. Apakah engkau ingin menebusnya? Maka beliau mengatakan, iya, saya akan menebusnya. Makanya Bapak sekalian, syihad itu menarik, ya. Syihad itu tidak menarik, ya, selagi dia itu masih memilikinya, ya. Tapi dia akan merasakan betapa kehadiran dari syihad itu adalah sangat dia rindukan kala-kala syihad itu sudah pergi dari seseorang dan dia menderita suatu penyakit. Bapak sekalian, kenapa? Karena tubuh kita tuh sangat pintar. Allah tegas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu diciptakan Allah itu dengan fisik yang tidak gobyok. Ngerti gobyok nggih? Gobyok itu gampang sakit. Ya. Gobyok, gopok apa gobyok? Gopok ya, gopok. Ya. Kena udan sidik flu gitu ya. Nek masalah sidik ngeluh gitu ya. Dirasani tonggo sebelah wis paneng seperti itu. Ya. Jadi makan dan minum losdol ya bebas pol gitu ya. Nanti ya Bu Darwis waktu belian korban ya, nanti kalau ada masakannya mateng itu aduh wis, kalau enggak dijaga artinya ditakeri gitu ya, losdol gitu. Ya gitu ya. Merokok, orang merokok ini merokok enggak apa-apa, sehat. Karena apa? Tubuh masih ada mekanisme untuk menetralisir rokok itu, ya. Begadang, alkohol dan lain sebagainya. Kenapa? Tetap sehat. Karena apa? Allah menjanjikan bahasanya, aku tuh ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dia punya mekanisme pertahanan tubuh agar dia tidak gopok, gampang sakit. Tapi Bapak sekalian, wajar kemudian ketika Rasul itu mengatakan, ya, dalam suatu hadisnya, barang siapa di antara kamu yang bangun tidur masuk waktu pagi dalam keadaan sehat, badannya aman pada keluarganya, tidak perang kayak di Iran dia misalkan ya, dia memiliki makanan pokok ya pada hari itu, bukan makan yang berlebihan gitu ya, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya ya. Jadi sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa ya. Cuma permasalahan Bapak sekalian, tubuh manusia sangat pintar itu ada batasnya, gitu loh. Dikai ati ngerogoh rempelo, ya. Mentang-mentang masih sehat terus dia abe, gitu. Tapi itu ada batasnya, gitu loh. Sehingga Bapak sekalian, Rasul mengingatkan pada kita, ya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Jadi kita sehat ya merasa, saya tadi ngelirik snacknya, kalau snacknya saya pasti yang sehat-sehat. Bisa Cavendish, kajian ustaz lain, ya gorengan, ote-ote, lumpur Sidoarjo sebagainya. Khusus saya pakai Ustaz Cavendish. Takut dikritik sama saya. Nikmat sehat ini Bu sekalian, Rasul mengingatkan hal yang melalaikan, hal yang manusia kadang tertipu. Mangan losdol, gorengan dipangan, wis pokoknya wis gaji-gaji dimplok gitu ya. Bakso, kerupuk, goreng, teh legi dan sebagainya termasuk ngerokok. Ya, karena dia merasa sehat gitu. Ya, padahal Bu sekalian, ini ada batasnya sehingga secara khusus Rasul mengingatkan jangan tertipu pada nikmat sehat. Dan ibu sekalian, ini yang terjadi ya. Ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba kita sakit ya. Dan Bapak sekalian, kalau kita sudah sakit ya, ini ya sakit tidak ada kan sininya tidak pernah sakit
Pasti pernah mengalami sakit. Orang kalau udah sakit Bapak Ibu sekalian, enggak enak dan enggak nyaman. Ya, lebih-lebih sakit gigi. Waduh, wes. Sakit hati, tambah nemen. Dan sakit itu Bapak Ibu sekalian menguras waktu, tenaga dan biaya. Kalaupun dia sembuh, kadang-kadang timbul sebuah kecacatan, dan kalaupun kemudian dia gagal dengan pengobatannya, maka dia akan jatuh pada kematian. Sehingga orang kalau sakit itu Bu sekalian, kualitas hidupnya akan menurun. Ya. Sholat, mohon maaf pakai kursi gitu ya. Ada teman kita itu saya kursi, ngapa nggak kursi kontak gitu kan? Ya agak ada petik nggak boleh saya sebenarnya mangkel juga. Aku saben bulan ini ceramah nih kini, kue gak tau ketok lah, batin saya gitu. Gak ketok. Ini selesai kamu dengan problematika, sholat sambil pakai kursi. Saya malah tetap ngini. Mohon maaf ya, ini contoh kita tidak gibah, tidak usah sebutkan namanya, yang tahu cuma satu orang. Sama gak sembelih maneh loh kok, kurban gitu ya. Dan numpak lah sama ya. Jangan sebut namanya ya gitu ya. Tahun kemarin dia beleh gitu. Sama ngomong itu gak sembelih gitu. Akhirnya kita kasih edukasi ringan. Anda harus menguati otot ini, otot ini, otot ini. Dan alhamdulillah kemarin saya lihat sudah gak pakai kursi. Moga-moga sudah mempraktekkan ya saran yang saya sampaikan. Walaupun ada jamaah yang bilang gara-gara sama ngelokno Pak Heru. Nah, saya nggak ngelokkan, saya ngasih edukasi dengan tegas gitu ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita sakit ya sudah, kualitas hidup kita menurun, kalau kita tidak sembuh sempurna kita cacat dan tidak menutup kemungkinan itu jalannya kita untuk menuju ke kematian. Nah Bapak sekalian, ternyata setelah diteliti di dunia ini ya, penyebab dari kematian itu 32% di dunia ini disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, penyakit pada pembuluh darah jantung. Dia terkena serangan jantung koroner dan meninggal dunia, atau dia terkena serangan stroke. Jadi di dunia ini lembaga kesehatan dunia itu melakukan penelitian apa sih penyebab kematian terbanyak di dunia ini. Ya, ternyata dua besarnya adalah 32%-nya adalah dari penyakit kardiovaskuler, yaitu serangan jantung koroner dan dia terkena serangan stroke. Sehingga kemudian dicari apa penyebab dari penyakit kardiovaskuler ini. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, WHO menemukan sebuah bukti, sebuah data, sebuah realita bahwasanya ada suatu kumpulan gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Ya, jadi kumpulan gangguan kesehatan numpuk bareng jadi satu, yang meliputi tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, lemak perutnya berlebihan, dan kadar kolesterolnya abnormal. Ini mewakili obesitas, yang ini kemudian Bapak sekalian terbukti ya, dari yang mati-mati itu diperiksa ke belakang, kenapa kok mati, apa penyebabnya sebagainya. Ternyata mereka yang mempunyai ini, yang kemudian disebut dengan sindrom metabolik ini, yang pada tahun 1998 itu ditegaskan, diputuskan ya, bahwasanya kondisi inilah yang kemudian akan meningkatkan risiko mereka mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan gangguan penyakit jantung koroner serta stroke. Yang inilah kemudian akan menyebabkan kecacatan atau kematian gitu. Ya. Jadi ini Bu sekalian, ditelusuri dua penyebab kematian adalah jantung koroner dan stroke. Apa penyakit yang mendasarinya? Asal muasalnya dari mana? Ternyata dari yang mereka sebut dengan sindroma metabolik, berkumpulnya gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan meliputi tensi tinggi, gula darah tinggi, obesitas dan kadar kolesterol yang abnormal. Ya. Dan Bapak sekalian, kalau kita coba lihat di Indonesia, maka ya, berarti kan salah satunya diabetes ya. Indonesia masuk dalam 5 besar kasus diabetes tertinggi di dunia. Ya.
Komplikasinya apa? Serangan jantung, baik kemudian dia sembuh tidak sempurna gitu ya, ataupun kemudian meninggal mendadak. Kalau diabetes dia berisiko luka gangren yang terpaksa harus diamputasi, ataupun diabetesnya, dan ini akan berkomplikasi pada gangguan ginjal sehingga dia harus terpaksa dilakukan cuci darah secara berkala. Jadi Bapak sekalian, kita pertegas, diagnosa sindrom metabolik yang ditetapkan tahun 1998 oleh WHO adalah ketika memiliki 3 dari 5 kondisi di bawah ini. Gitu. Pertama adalah obesitas perut, ya, lingkar pinggangnya lebih dari 102 cm untuk laki-laki dan 88 cm untuk wanita. Caranya kita berdiri, menggagah, ya, menggagah, kakinya dilebarkan 30 cm, tegak, kemudian ambil meteran jahit itu, melingkar sejajar, pusar ke belakang sampai kembali pusar lagi, ya, seperti itu. Kemudian gula darah puasanya tinggi, lebih dari 100 ke atas, kadar trigliseridanya lebih dari 150, kadar kolesterol HDA-nya rendah, kurang dari 40 dan 50 untuk pria dan wanita. Kemudian dia mempunyai darah tinggi lebih dari 120 per 80 mg Hg ini. Ya. Dan Bapak sekalian, indikator lemak abnormal itu ternyata bukan kolesterol. Kalau lemak ada 4 ya, ada kolesterol, ada trigliserida, ada HDL, ada LDL. Ternyata yang jadi tolak ukur kesehatan itu hanya 2, jadi trigliserida dan kolesterol HDL, bukan kolesterol umumnya, gitu. Ya. Seperti ini. Ada kolesterol total, ada trigliserida, ada HDL, ada LDL. Yang terindikator sebagai metabolic syndrome itu ternyata trigliserida dan HDL. Sekarang kita coba kupas satu persatu. Bapak sekalian, ketika orang itu punya obesitas, ya, lingkar perutnya 102, laki-laki lebih dari 88 cm, maka dia berpotensi untuk terkena diabetes mellitus, abnormal lemak, dan juga hipertensi. Ya. Gambaran seperti ini, saya jelasin ya. Ketika Bapak sekalian kita mengkonsumsi karbohidrat, ya, beras, ya, ketan, ya, nasi, ya, beras merah, ya, nasi uduk, nasi goreng, gitu ya, tepung dan olahannya, mohon maaf ya, tepung dan olahannya, lebih-lebih kalau digoreng, gitu ya, ote-ote, ini ote-ote kan, tahu berontak, saya kritik ini panitia, ote-ote, tahu berontak, lumpur Sidoarjo, gitu ya. Kadang onde-onde, kadang enggak aku makan juga sih. Kadang mentol tahu bakso dan sebagainya itu. Ya. Gula, ya, baik minuman atau jajan dan buah yang manis Bapak sekalian, ketika itu kita makan, maka glukosa darah kita itu akan naik. Ini memberi sinyal pada pankreas, ya, pankreas waspada loh ya, gulanya naik. Ini kalau tetap tinggi, gula ini akan mudah berikatan dengan protein. Ya. Dinding pembuluh darah itu protein loh ya, gitu. Nanti tidak akan berikatan, akan terjadi penyumbatan di dinding pembuluh darah. Dan biasanya terjadi pada penyumbatan pembuluh darah kecil. Pipa air tandon itu Pak, yang dari atas itu mungkin 2-3 dim, tapi yang masuk ke kamar mandi kita mungkin cuma setengah dim. Sing buntu tuh yang masuk kamar mandi kita dulu kan, bukannya dari atas. Nah, ikatan gula darah yang tinggi dengan protein yang ada di pembuluh darah kita itu terjadi pada pembuluh darah kecil kita. Kalau di otak ya stroke, mata gangguan penglihatan, gigi gampang copot, jantung koroner, ke ginjal bisa gagal ginjal, kalau pada ke kaki dan jari akan kesemutan, mati rasa, atau luka yang kemudian tidak tersembuhkan, sulit disembuhkan, seperti itu. Ya, pankreas kasih warning, tinggi loh ya, siapkan insulin, gitu.
Sehingga di sini kemudian tunggu sebentar, saya nunggu otot. Otot ini gerak apa enggak? Kalau otot ini gerak, baik aktivitas sehari-hari atau dia bergerak olahraga, ya setelah ya olahraga setelah makan khususnya gitu ya, kan disarankan aktivitas fisik 10 menit sehabis kita makan itu akan mengurai ini, menstabilkan gula darah ini. Kalau habis makan kita tidur, ya tetap tinggi dia. Akhirnya insulin dikeluarkan. Insulin merubah gula dimasukkan ke otot gudang glukosa kita. Lah ototnya kuru, ya gudangnya enggak banyak. Kalau ototnya besar kayak adere itu misalkan, ya dia bisa menyimpan gula darah lebih banyak. Tadi ada teman jamaah, tolong jenengan olahraga fisik yang nguati otot, biar dia bisa menyimpan gula lebih banyak. Kalau itu masih tinggi lagi, nah, karena kita kalau habis makan itu kan biasanya ngemil ya Bu ya. Nah, habis makan kita ngemil, ini masih tinggi lagi, maka insulin akan kontrak pada hati, ya hati ini masih tinggi, maka disimpan oleh hati sebagian. Kalau masih tinggi kerjasama dengan hati, maka insulin ini akan merubah gula darah menjadi lemak. Lemaknya akan menyelimuti liver, akan menyelimuti organ-organ di perut, akhirnya lemak tubuh kita meningkat, akhirnya berat badan kita naik. Kalau berat badan kita naik, kolesterolnya tinggi, ya ini yang kita sebut dengan obesitas. Kalau berat badan kita naik, maka otomatis lemak kita tubuhnya kita banyak, ya otomatis ini yang terjadi. Orang kalau gemuk maka kembali ke awal, berisiko gula darah naik, berisiko lemaknya bermasalah. Dan gula darah yang tinggi Bu sekalian merangsang kepada ginjal untuk berkontraksi menyempit, dan itu akan mengeluarkan hormon itu menyebabkan tensinya tinggi pada orang yang gulanya tinggi. Makanya kemudian Bu sekalian kembali ke awal ya. Orang yang punya obesitas itu berisiko diabetes, abnormal lemak dan hipertensi. Kemudian gula darah yang tinggi, ya, yang kedua dari sindrom metabolik itu gula darah yang tinggi, ya dia berisiko berikatan dengan pembuluh darah. Sementara tiga tempat kita lewati dulu, tekanan darah yang tinggi dia berisiko merusak dinding pembuluh darah. Jadi orang tensinya tinggi Bapak sekalian, darah itu gak buanter Pak. Kalau kita lewat lorong, ya sudah montoran, lorongnya sempit, berisiko nyerempet pagar itu kalau kita jalan pelan atau jalan cepat? Jalan cepat. Ketika darah kita tuh tensinya tinggi, dia juga banter Pak, sehingga dia nyenggol dinding pembuluh darah kita itu, akhirnya pembuluh darah kita itu lecet. Kalau pembuluh darah kita itu lecet, otomatis dia akan berupaya untuk menutup lecet tadi dengan zat perekat, dan zat perekat ini akan mengambil zat-zat yang ada dalam darah itu untuk menutup apa yang ada di darah itu, ya gula darahnya atau trigliseridnya yang tinggi. Makanya Bu sekalian, ilustrasinya adalah, saya yakin jenengan pernah bikin kopi kan? Kopi yang kental sama kopi yang encer itu lebih banyak mengendap yang kental atau yang encer? Yang kental. Orang yang darahnya kental karena gula darahnya tinggi, kolesterolnya bermasalah, asam uratnya tinggi, tentu dia berisiko terjadi pengendapan yang lebih besar. Jadi ini Bu sekalian, alurnya kenapa sindrom metabolik ini berisiko menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Dia akan menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah yang kecil. Nah, PBB mensyaratkan satu kondisi saja, punya diabetes saja, ya, gemuk saja berisiko, gula tinggi aja berisiko, lemak bermasalah 3644 itu juga berisiko, tensi tinggi saja berisiko. Lah kalau tiganya ada dari 5 ini, kira-kira
kemungkinan lebih sakit lebih bakal muncul enggak? Satu saja berisiko, punya 3 risiko. Berarti akan lebih berpotensi terkena itu semua. Karena ada Bapak sekalian, orang itu langsing, tapi dia darah tinggi. Ya. Ada orang yang kurus, tapi dia diabetes. Ya. Makanya fleksibilitas dari diagnosanya sindrom metabolik adalah adanya 3 dari 5 ini. Satu saja sudah bikin masalah terjadinya kardiovaskuler, lebih kalau ada 3. Sehingga sekalian, ternyata diteliti lagi, nah, insiden kejadian sindrom metabolik ini meningkat hampir sejajar dengan insidennya obesitas. Semakin orang itu gemuk, maka insidennya terjadi sindrom metabolik pada dirinya, potensi diabetes, potensi kolesterol yang tinggi, potensi darah tinggi itu semakin tinggi. Penelitian membuktikan itu. Insiden sindrom metabolik meningkat hampir sejajar dengan insiden orang mengalami obesitas. Sehingga pada tahun 2000 Ibu sekalian terjadi perubahan kriteria dari sindrom metabolik. Mereka lebih fokus perhatian pada obesitas, akhirnya lebih tegas lagi ya, dikatakan obesitas itu kalau lingkar perutnya lebih dari 90 pada laki-laki dan 80 dari pada wanita. Pak Awin aman, Pak Awin aman. Saya masih lebih dari ini, Pak. 93 belum, Pak. Pada waktu 3 tahun yang lalu, yang waktu saya dijawabkan khotib itu 86. Tapi saya sangat tirus sekali. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini Bapak sekalian, ya. Hampir sejajar kejadian sindrom metabolik dengan insiden dari obesitas. Kemudian dirubah secara khusus, mereka lebih fokus pada obesitas. Nah, ada berapa macam sih kegemukan itu? Ya, Bapak sekalian, ternyata obesitas itu ada 2, disebut dengan lemak atau obesitas subkutaneus, adanya di bawah kulit kita ini ya, ini kulit, ya, ini lemaknya ini, ya, ini subkutaneus, lemak, ada yang disebut dengan lemak visceral yang ada di dalam organ perut kita ini. Kalau organ lemak subkutaneus itu Bapak sekalian kalau dijiwit kena apa? Ya, dijiwit itu kena. Ya, perut kita kalau dijiwit kena. Mohon maaf Pak Win pun kalau dijiwit itu masih ada lemaknya itu. Tapi lemaknya itu sebagai cadangan energi dan proporsional. Ya. Tapi kalau sudah lemak subkutaneus ini Pak, itu orang-orang yang mohon maaf perutnya itu gemuk dan keras. Bahasa kita adalah tambun. Jadi itu yang berbahaya, lemak yang ada di organ perut kita. Kenapa? Ini penjelasannya. Ya. Lemak visceral ini ya adalah sebuah metabolik aktif ya, yang mana dia akan melepaskan molekul inflamatori dan hormon yang akan mengganggu seluruh sistem. Gitu ya. Pertama adalah dia akan mengeluarkan hormon inflamatori, jadi inflamasi tubuh akan lebih banyak terjadi dan dia berisiko sakit. Dia akan meningkatkan hormon kortisol, ya, hormon kortisol itu juga akan membuat gulanya tambah tinggi. Dia akan menaikkan level insulin, ya, jadi akan terjadi ya karena gula darah tinggi kan insulin lebih banyak akan menyebabkan resistensi insulin. Ini juga akan menyebabkan diabetes juga. Orang yang obesitas tambun Bapak sekalian itu testosteronnya itu turun. Dampaknya apa? Ya dia enggak ginian gitu loh. Ngerti enggak ginian ya? Enggak ginian. Ya. Kedua, yang lanjutnya dia meningkatkan estrogen dan yang terakhir dia merusak signal hormon tiroid.
Jadi ini bahayanya orang yang obesitas. Ya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi Bapak sekalian, ini intinya. Jadi, ya, inti materi hari ini. Jadi obesitas adalah trik jitu mengundang penyakit. Dengan penjelasan yang coba kita sampaikan tadi itu. Ya. Sahabat Umar, beliau bukan dokter gitu ya, bukan tabib, tidak kuliah kesehatan. Beliau sudah memprediksi itu, mengingatkan tentang bahaya dari kegemukan. Sementara Bu sekalian, saya temukan slide ini ternyata, waduh, ternyata Indonesia menuju darurat obesitas. Gitu. Ya. Jadi Bu sekalian, yang paling berbahaya itu adalah orang gemuk yang bilang saya masih sehat-sehat aja kok. Ya. Ya, merasa aman. Jadi saya pernah, sekarang punya sejawat dokter umum. Ya. Memang beliau ada cedera gitu ya, luka sehingga dia tidak bisa maksimal beraktivitas fisik. Ya, sebagai seorang, mohon maaf saya senior dari dia, secara keilmuan juga saya lebih dari beliau satu level gitu ya. Lemu-lemu lah gitu. Saya memberikan itu tidak dalam kapasitas membuli, tapi menasihati. Ya, lemu-lemu, risiko. Ya kadang mohon maaf, mungkin salah kita dalam pilihan kalimat gitu ya. Kadang membuat seseorang jadi tersinggung gitu. Yang ngawur dia, aku mau lemuin lo sehat. Selama Covid kemarin banyak dokter praktek, banyak yang tebal, wah aku lo sehat. Sampai ngomong, bapakmu kok kebole, lemu tapi sehat. Gitu. Ada teman yang bilang gitu. Sudah, kalau sudah kita beritahu, dengan nyoba kita secara hati-hati menyampaikan nyata berat singgung, ya sudah kita diam aja. Ya, padahal sekalian, seorang dokter itu mengatakan ini penyakit dalam ya, ini ahli penyakit dalam itu mengatakan yang paling berbahaya itu orang gemuk yang bilang saya masih sehat-sehat saja kok. Dan Bapak sekalian, video ini pernah ya. Ya. Jadi itu ya Bos. Jadi ini yang terjadi ya. Kenapa sih kok ketika kita habis makan tuh ngantuk? Ya dulu katanya darahnya ngumpul di perut gitu ya. Nyata enggak. Ada pendapat yang lain mengatakan ketika kita habis makan, terutama makan karbohidrat itu, gula darah kita kan naik Pak. Nah, gula itu semacam efek morfin pada otak kita. Otak kita bikin kayak uang, kayak kita nompo duit akeh itu loh Pak. Seneng itu. Jadi ketika glukosa darah kita naik tinggi, itu kayak tuh dampaknya memberikan efek semacam morfin pada otak kita. Sehingga kita fly, ngantuk dan sebagainya. Nah kita kalau turuti ya sudah. Itu juga menjawab kenapa habis makan, kemudian kita lapar lagi 1 jam berikutnya. Kenapa? Saat itu gula darah kita turun Pak. Kita gula darah turun, otak itu kan mengalami kadar gula darah yang turun, walaupun turunnya itu masih normal. Ya, ibarat orang yang biasanya ke duit akeh,
kemudian duit nggak akeh gitu kan bingung dia, protes dia, lawe aku, nah, kita ngambil lagi seperti itu ya. Jadi Bapak sekalian, Allah sudah mengingatkan kita gitu ya, waspadalah pada kebiasaan yang mengundang penyakit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu sinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah ya. Boleh makan dan minum itu karena itu rezeki Allah, tetapi janganlah berlebihan. Karena Allah tidak mencegah orang yang berlebihan. Jadi ini tujukan pada ayat ini adalah ya bani Adama, global, universal pada semua manusia. Sehingga WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia itu mengakui ini. Ya, fenomena ini mengakui. Dan catatan yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Allah tidak mencegah orang yang berlebihan. Lah, definisi berlebihan itu kayak apa sih sebenarnya? Inilah tabelnya. Ya. Kalau yang kita makan itu menyebabkan ya, berat badan kita tetap, berarti makan kita seimbang. Gampang aja. Kalau yang kita makan ini menyebabkan kita menjadi berat badan kita turun, maka kita mengalami defisit kalori. Ya. Mereka yang berprogram. Tapi kalau yang kita makan sehari-hari kemudian menyebabkan berat badan kita naik, berarti kita surplus kalori. Kita berlebihan. Bapak sekalian, ketika puasa kemarin turun berapa kilo? 3 kilo. Habis lebaran 5 kilo. Ya. Seperti itu. Makanya Bu sekalian, tinggal sedikit lagi slide-nya, kurang sedikit ya. Kebanyakan gorengan, minuman manis dan camilan tinggi gula atau lemak bisa bikin hasil olahraga hilang begitu saja. Perut buncit lebih dipengaruhi oleh lemak visceral, lemak dalam rongga perut, dan ini erat kaitannya dengan pola makan, bukan sekedar sit up ataupun treadmill. Fakta penting dalam perjalanan menurunkan berat badan dan bikin perut enggak buncit, pola makan punya kontribusi 70-80%, sedangkan olahraga hanya berkontribusi 20-80%. Artinya olahraga memang penting, tetapi pola makanlah yang menjadi kunci utama. Jadi gambar diagram tadi itu Bapak sekalian, kalau saya balikkan lagi ya, yang membuat kita bisa terbebas dari ini, itu bukannya kita berbanyak ininya, tapi dominan sebenarnya kita membatasi masukan kita. Ya, seperti itu, karena olahraga gerak itu hanya berkontribusi 20-30% menghabiskan itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bapak sekalian, sekarang kita pilih mana? Pencegahan atau kita lebih suka antri di sini? Nah, saya ketemu kok dengan jamaah di sini di Katul. Assalamualaikum, ya Pak, ke dokter ini, oh ya, loh Pak, ngomong kita sapa, itu, ya, ndak enak kan antri, wis teko dokternya telat, habis pelayanan antri obat, ya seperti itu. Bapak sekalian, kita itu sebatas berikhtiar agar punya kualitas hidup yang lebih baik sampai di akhir batas umur kita nanti. Ya. Jadi kita tuh punya kualitas hidup di usia kita ini. Ya. Sehingga kita bisa, ya intinya apa? Ya ibadah kita lebih maksimal, interaksi kita dengan keluarga kita lebih membahagiakan, gitu loh. Ya. Bahkan kita punya pikiran kita masih kuat kelak ketika harus menggendong cucu kita, bahkan kita masih bisa menghadiri pernikahan cucu kita, bukan hanya sekedar pernikahan anak kita,
tapi pernikahan cucu kita. Kalau perlu ngendong cicit kita. Umur yang panjang adalah umur yang disertai dengan keberkahan. Kan gitu kan? Tidak ada dari kita hari ini yang ditawari mau besok mati, tidak ada. Kita semuanya pasti ingin cita-cita umurnya itu panjang, tapi umur panjang yang punya kualitas hidup yang baik, agar kita bisa maksimal beribadah pada Allah. Bapak sekalian, apa solusinya? Ya, solusinya adalah 5 pilar sehat yang berlaku 24 jam. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Pertama adalah puasalah. Ya, apakah itu intermittent fasting atau puasa syar'i? Ya. Kedua, aktif bergerak. Ya. Apakah kerja kita, ya kayak Pak Sugeng itu ngangkati galon itu, ya itu kan juga membakar, menstabilkan gula darah itu. Ya, ataupun olahraga yang kita program gitu ya. Kemudian manajemen stres. Kenapa Bu sekalian? Stres ini akan merangsang keluarnya hormon adrenalin yang ini menyebabkan darah tinggi. Yang stres itu akan merangsang keluarnya hormon kortisol, ini yang menyebabkan gula darah kita tinggi. Ya. Sementara kita sibuk dengan obat yang menurunkan tensi, padahal salah satu penyebab utama darah tinggi adalah orang yang stres. Adrenalinnya keluar, jantung berkontraksi lebih kuat, kemudian dia diabetes karena kortisolnya tinggi. Kemudian pola makan, ya, cobalah untuk rendah karbohidrat karena pola makan berkontribusi 70-80% dalam menjaga kadar gula darah kita. Dan yang terakhir, pola tidur. Kenapa? Tidur yang nyenyak itu lebih awal itu akan menyebabkan stres kita turun. Kalau stres kita turun, Bapak sekalian, adrenalin akan turun, sehingga orang kalau tidurnya bagus, tensinya akan baik. Orang kalau tidurnya bagus lebih awal, gula darahnya akan turun. Kenapa? Karena kortisolnya turun. Banyak pasien kita tuh yang kita tanya, mesti ada pasien kita kontrol Bapak sekalian, tensinya dhuwur, mesti tak tanya, Ibu tidurnya gimana? Ya saya terganggu tidurnya hari-hari ini. Kenapa? Depan rumah saya ada mantu. Ya. Gulanya kenapa tinggi? Ada laporan teman yang lain, kenapa gula darahnya tetap tinggi Pak? Gulanya, dia bilang tidurnya amburadul. Seperti itu. Ya, Bu sekalian, terakhir, sehat tidak menarik selagi masih dimiliki, baru menjadi suatu menarik saat dia pergi darinya. Ya. Dan Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat, yang sehat, ya bahasa kita hari ini, kuat insyaallah sehat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, mukmin yang sakit. Ya. Walaupun pada keduanya ada kebaikan, dikarenakan mereka levelnya adalah level mukmin. Tapi seorang mukmin yang fisiknya kuat, yang badannya sehat, yang bugar, itu lebih baik dan lebih Allah cintai, karena secara otomatis maka potensi dia beribadah juga akan lebih baik. Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apa trik jitu mendatangkan penyakit? Obesitas. Mari kita terus berupaya untuk menjaga agar kita insya Allah lebih punya fisik yang lebih baik. Cukup sekian, tidak ada pertanyaan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada pilihan kalimat yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.